Ini motor Honda Scoopy. Masalahnya dia tidak bisa di starter dengan electric starter. Sekarang kita coba. Kita on kan kuncinya. Kita pencet rem sebelah kiri. Standar bawah kita naikkan. Kita pencet. Nah, tidak ada power sama sekali. Nah, ini kita harus telusuri penyebabnya. Kita harus pastikan aki dalam keadaan baik. Ini aki harus dalam keadaan baik. Bisa jadi aki yang kurang juga menyebabkan tidak bisa di starter. Kemungkinan kedua adalah relay. Kalau relaynya soak atau rusak juga tidak bisa di starter. Sekarang kita cek akinya, kita tempelkan test pen. Nah, ini akinya masih bagus, masih menyala, masih menyala bagus. Berarti bukan aki yang rusak. Kemungkinan yang lain adalah tombol starter. Ini juga bisa mengalami kerusakan atau kabelnya putus. Ya, biasanya switchnya juga mengalami keausan atau kotor atau kabelnya putus. Nah, mesti kita periksa juga. Kemungkinan yang lain adalah switch standar ini mengalami kerusakan. Jadi switch di sini kemungkinan aus atau kabelnya putus. Kemungkinan yang lain coba kita lihat. Nah, kemungkinan kerusakan yang lainnya adalah pada dinamo starter. Biasanya kerusakan terjadi pada karbon brush yang sudah mulai menipis dan perlu diganti. Nah, yang tidak kalah penting adalah switch rem sebelah kiri. Biasanya sebelum kita starter, kita tekan, baru kita starter dan motor menyala. Kalau tidak bisa menyala, ini berarti switch di sini mengalami kerusakan atau kabelnya bisa jadi putus. Biasanya kalau kita tekan gini, ada tombol putih, switch tombol putih sini keluar. Kalau dia tidak keluar atau mengalami kerusakan, dia tidak akan pernah menyala. Nah, kita harus coba periksa dulu. Sekarang kita cek switch rem kiri mengalami kerusakan atau tidak. Sebenarnya gampang sekali cara mengeceknya. Kita on kan kunci motor, lalu kita pencet, kemudian kita cek lampu rem belakang. Kalau dia tidak menyala berarti ini mengalami kerusakan. Ternyata switch rem kiri kita pencet, lampu belakang ini tidak menyala, berarti ada kemungkinan switchnya juga mengalami kerusakan. Nah, ini kita pencet, tidak menyala juga. Nah, ini mungkin kemungkinan switchnya mengalami kerusakan juga bisa. Nah, tadi kita sudah mencoba switch rem kiri atau rem belakang. Ternyata kelihatannya switch rem ini mengalami kerusakan. Sekarang kita coba rem kanan. Kita bisa menggunakan rem kanan untuk starter juga. Kita pencet rem kanan, kita on kan dulu. Kita pencet rem kanan. Kita bisa cek lampu rem belakang nyala atau tidak. Kalau dia nyala berarti ini kemungkinan bisa di starter. Nah, ini kita pencet rem kanan, ternyata nyala, switchnya ternyata masih bagus. Ini kemungkinan motor kita bisa starter menggunakan rem kanan. Nah, lalu kita pencet rem, standar kiri kita naikkan, lalu kita starter di sebelah sini. Ternyata rem sebelah kanan jalan, tidak putus, tidak mengalami gangguan. Kita matikan. Berarti switch rem kanan ini masih bagus, tidak mengalami kerusakan. Yang rusak adalah switch rem sebelah kiri. Ini perlu kita perbaiki. Kemungkinan kita ganti dengan yang baru. Nah, sebelum kita buka kabel switchnya, kita buka masa akinya supaya lebih aman. Nah, ini kita buka. Ternyata switch rem sebelah kiri tidak berfungsi, maka praktis motor tidak bisa di starter. Nah, di sini ada switchnya, kita harus buka dengan membuka handle ini, baut sini dan baut bawah. Kemudian kabelnya kita buka, soketnya ada di sebelah sini. Kita harus buka baut sekeliling sini. Nah, kita mulai dari handle. Kita buka dengan kunci shock 8 di bawahnya. Ini
kunci sok 8. Kemudian atasnya kita tahan dengan obeng kembang. Lalu kita putar, buka. Nah, ini mur bawahnya sudah terbuka. Sekarang kita cabut baut atasnya. Ini bautnya. Nah, ini handle-nya kita lepas saja, kita tarik. Nah, kita sambingkan ke atas. Nah, kita ke ataskan saja. Kita sekarang buka baut sebelah sini untuk melepas soket switch kabelnya. Baut yang sisi sebelah sini juga kita harus buka. Ini kita buka. Nah, sekarang kita tarik ini, kita lepas. Nah, ini kabelnya. Nah, ini ternyata pernah diganti, disambung langsung. Kita buka silotipnya. Nah, ini ternyata dia sambung langsung, tidak pakai soket. Ini silotipnya dilepas. Kita lepas. Nah, ini sudah dilepas dua-duanya. Nah, sekarang kita lepas handle-nya dulu supaya mempermudah menarik kabelnya. Ini kita lepas. Nah, sekarang kita tinggal tarik kabelnya ini. Kita bisa tarik. Nah, ini tarik. Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini switchnya. Kita harus ganti dengan yang baru. Ini yang mengalami kerusakan di sekitar sini. Nah, ini kabel switchnya saya beli online, sangat murah, 3.500, maka itu saya beli 3. Ini KW, kelihatannya cukup bagus. Kita buka. Nah, ini switchnya cukup bagus kelihatannya. Nah, ini kabelnya, soketnya. Nah, sekarang kita tinggal pasang. Sekarang kita pasang kabel switchnya. Kita masukkan dalam lubang. Kita tarik. Di sini ada pengikatnya. Kita harus. Nah, sekarang udah pas di sini ya. Tinggal kita pasang soketnya ke arah sana. Nah, kabel sudah kita masukkan. Sekarang kita sambung ke kabel utama. Kita harus potong di sini, karena ini pernah disambung langsung. Kita akan sambung langsung juga, tapi tidak masalah kita sambung langsung karena biasanya orang ragu dengan soket, suka terlepas atau dia suka kendor. Nah, sekarang kita potong di sini kabelnya. Potong saja. Nah, ini sudah kita potong. Satu lagi. Nah, sudah kita kupas. Sekarang kita sambungkan. Nah, kita sambungkan dengan kuat. Kabel hitam ketemu hitam. Lalu kita isolasi dengan kuat. Ini isolasinya. Harus kita isolasi dengan kuat. Nah, sekarang kita double isolasinya supaya kuat. Nah, sekarang udah cukup kuat. Nah, kita sekarang tes lampu rem belakangnya. Nah, sebelum kita tes, kita pasang kabel masanya, kabel aki. Nah, kita ikat kuat. Sekarang kabel switchnya sudah dipasang, semua sudah dirapikan. Sekarang kita coba starter elektriknya. Nah, sekarang kita coba starter dengan elektrik starter. Handle rem kita tarik, kunci kita on kan, standar bawah kita naikkan, baru kita starter. Nah, sekarang udah bisa kita starter.